Assalamualaikum, halo teman-teman, gimana kabarnya nih? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin, amin ya Robbal 'Alamin. Balik lagi ya sama aku. Jadi di sini aku mau buat alokasi gaji 540.000 per minggu. Ini kebetulan requestan dari teman online aku. Jadi di sini aku mau disclaimer dulu ya teman-teman. Sebelumnya aku nggak ada niat buat sombong sama sekali, apalagi sok tahu tentang cara-cara buat budgeting. Aku juga masih belajar. Di sini aku cuma mau berbagi informasi dan tips tentang cara buat budgeting dan yang sudah aku jalanin selama ini. Aku kenal budgeting ini dari tahun 2019 akhir. Waktu itu aku lagi scroll YouTube, habis itu nggak lama lewat konten kreator tentang budgeting ini. Jadi aku lihat, terus aku jadi tertarik buat ikut bikin juga. Dulu itu aku masih single dan kerja dengan gaji UMR tuh sekitar 2.500.000 sampai 3 jutaan kayak gitu. Kalau dulu tuh bener-bener boncos banget. Aku belum ngerti sebelum aku buat budgeting itu, setiap akhir bulan tuh selalu yang nggak punya uang, nggak tahu kemana uangku larinya. Jadi tuh setiap akhir bulan sekitaran tanggal 26, 27 kayak gitu tuh aku benar-benar yang nggak punya uang. Buat makan aja aku nggak punya uang. Mana dulu tuh aku ngekos, jadi tuh benar-benar buat beli sayur aja tuh nggak ada. Sampai aku tuh pinjem ke teman, soalnya kalau mau pinjem ke orang tua tuh malu, kan udah kerja kan. Jadi aku tuh sering pinjam ke teman, setiap akhir bulan pinjam 100.000 kayak gitu cuma buat makan. Ya Allah, kasihannya. Aku punya tabungan, cuma waktu itu aku buat tabungannya tuh yang deposito, jadi nggak bisa diambil kapan aja kayak gitu. Jadi ada tenggat waktunya. Aku waktu itu ambil yang 6 bulan baru bisa dicairin. Soalnya kalau nggak pakai sistem deposito gitu bakalan aku tarik terus nanti uangnya, merasa ada uang kan di ATM. Oke, kita lanjut ya. Ini dialokasi gaji 540.000 per minggu dengan kondisi dua orang dewasa. Ini suami istri ya teman-teman. Kemudian dia memiliki 2 orang anak, yang satu sudah SD dan yang satunya usianya masih 2 tahun. Kemudian yang ketiga itu dia punya tanggungan arisan 90.000 per minggunya. Kemudian dia mempunyai pengeluaran rutin setiap bulannya, yaitu listrik sebesar 150.000 dan SPP anak sebesar 20.000. Di sini aku pakai metode persentase ya teman-teman. 5% giving, 30% saving, 65% living. Kalau untuk metodenya ini sebenarnya sesuka hati kita aja, seenaknya teman-teman aja. Mau pakai metode persentase boleh, atau mau pakai metode yang aktual juga boleh. Metode aktual itu kita ngira-ngira langsung tanpa dipersentase semuanya kayak gitu. Kalau aku pribadi sih sudah nyaman ya dengan metode persentase ini, soalnya menurutku tuh kayak enak aja gitu kalau sudah kita presentasekan. Jadi untuk budget giving segini dananya, saving sama living ada dananya segini, misalnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya sudah dipresentasekan kan nanti tinggal kita bagi aja sesuai dengan pos-posnya kayak gitu untuk anggarannya. Untuk persenannya ini nggak harus sama ya teman-teman setiap bulannya. Itu kita sesuaikan aja sama gaji yang kita terima sama anggaran yang kita buat. Oke, untuk yang pertama ini ada pos giving ya teman-teman. Terdiri dari infak 2,5% dan self reward. Kalau untuk self reward ini menurutku penting ya teman-teman, karena kita kan memberi hadiah untuk diri kita sendiri, apalagi kalau kita sudah berhasil disiplin sama budgeting yang sudah kita buat. Self reward ini bisa dalam bentuk apa aja teman-teman, misalnya
kita makan sama keluarga, atau enggak buat beli skincare, tambahan skincare, atau untuk jalan-jalan kayak gitu. Kemudian untuk dananya di sini dibagi jadi 2 ya teman-teman, yang bulanan sama mingguan. Untuk infak 2,5%-nya ini didapat dari 2.160.000 dikurangin dengan 2,5% ini, hasilnya 54.000 per bulannya. Dan 2.160.000-nya ini didapat dari 540.000 per minggu tadi, dibagi dengan 4 minggu ya teman-teman. Jadi alokasinya di sini untuk infak 54.000 per bulan dan self reward 54.000 per bulan, jadi 13.500 per minggunya yang harus disimpan atau enggak dimasukkan amplop atau ditaruh di tabungan di dompet keuangan untuk infak dan self reward. Jadi nanti kalau sudah akhir bulan baru deh dibayarkan. Kemudian yang kedua ini ada saving. Untuk saving sama juga sistemnya teman-teman. Di sini ada tabungan bulanan, sinking fund, investasi, dan dana darurat. Untuk tabungan bulanan 200.000 per bulan, jadi disisihkan 50.000 per minggunya. Kemudian sinking fund 120.000 per bulan, jadi 30.000 per minggu yang harus disisihkan. Kemudian investasi 128.000 per bulan, jadi sebesar 32.000 per minggu yang harus disisihkan. Dan dana darurat 200.000 per bulan, jadi 50.000 per bulan yang harus disisihkan. Untuk dana darurat ini penting ya teman-teman, harus punya memang, karena kan kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi sama kita di beberapa minggu ke depan atau beberapa bulan ke depan. Siapa tahu tiba-tiba kita sakit, atau ada sesuatu hal yang tidak diinginkan. Jadi kalau gaji bulanan kan kita biasa nabungnya di awal bulan, karena ini gajinya mingguan, jadi kita nabungnya di akhir bulan, karena kita harus nabung dulu per minggunya sampai tercapai dana yang sudah kita anggarkan untuk per bulannya, kayak gitu. Harus tetap semangat ya teman-teman, berapapun gajinya dan kapanpun waktu kita dapat gajinya itu harus tetap disyukurin, karena kalau nggak ada gaji itu kita nggak bisa makan. Oke, kita masuk ke bagian living ya teman-teman. Ini kita buat dulu kotak-kotaknya supaya kelihatan rapi kayak gitu. Sebelumnya maaf ya teman-teman, soalnya tulisanku emang kurang bagus, jadi ya apa adanya aja. Untuk living sendiri ini aku buat kategorinya itu ada listrik, SPP anak, arisan. Jadi untuk arisannya ini aku masukkan di living ya teman-teman. Kemudian ada beras, gas, kebutuhan anak, jajan anak, dan sangu sekolah. Ini untuk jajan sama sangu sekolahnya aku jadikan satu aja ya teman-teman. Kemudian bensin, belanja bulanan, belanja mingguan, dan untuk paket data. Oh iya, anggaran yang aku buat ini hanya contoh ya teman-teman, boleh kalian ikutin sama persis, boleh juga kalau enggak, karena kan anggaran keuangan rumah tangga setiap orang itu berbeda-beda. Jadi ingat waktu zaman masih single dulu dengan gaji 2,5 sampai 3 jutaan, itu tuh bener-bener yang boros banget aku teman-teman. Aku nggak bisa ngontrol banget keuanganku. Terus aku kan ngekos, kos-kosannya tuh 500.000 per bulan. Habis itu aku nggak pernah masak, memang aku beli terus setiap hari. Dan yang bikin aku boros itu hobi banget aku tuh ngafe. Namanya masih single, temen ngajak ayo kita ke kafe, ayo kita makan, ayo kita kemana nongki-nongki, selalu iya dan aku selalu ikut. Terus yang hobi tiap akhir bulan itu belanja, check out Shopee, pokoknya bener-bener yang
nggak mikir uang tuh nanti habis, terus gimana kelanjutan kehidupanku selama 1 bulan. Itu tuh bener-bener nggak kepikiran sama sekali sebelum aku kenal budgeting. Terus akhirnya setelah aku lihat video di YouTube itu, aku mulai buat budgeting. Di situ sudah mulai tertata keuanganku, mulai terkontrol. Dan yang hebatnya lagi tuh selalu ada sisa uang di akhir bulan. Itu aku bener-bener yang, loh kok uangku ada ya, kok aku ada uang ya, kok aku nggak kehabisan sih kayak biasanya. Selalu kayak gitu. Yang tadinya aku selalu minjem uang ke teman, jadi aku yang sering minjemin uang buat temanku yang membutuhkan. Masya Allah. Itu tadi sedikit cerita tentang pengalamanku. Kita lanjut lagi ya teman-teman. Di sini untuk living ada listrik 150.000 per bulan. Jadi kita sisihkan 37.500 per minggunya. Kemudian untuk SPP ANA 20.000 per bulan. Jadi kita simpan 5.000 per minggu. Kemudian arisan 360.000 per bulan. Kita sisihkan 90.000 per minggu. Kemudian ada beras 60.000 per bulan, kita sisihkan 15.000 per minggu. Gas 60.000 per bulan, kita sisihkan 15.000 per minggu. Kebutuhan anak 58.000 per bulan, ini kita sisihkan 14.500 per minggunya. Jajan anak dan sangu sekolah 200.000 per bulan, kita sisihkan 50.000 per minggu. Bensin 100.000 per bulan, kita sisihkan 25.000 per minggu. Kemudian belanja bulanan 236.000 per bulan, disisihkannya 59.000 per minggu. Untuk belanja mingguan 100.000 per bulan, jadi per minggunya 25.000. Terakhir pakai data 60.000 per bulan, jadi kita sisihkan 15.000 per minggunya. Oh iya, ini ada sedikit tips ya teman-teman. Yang pertama, periksa apa yang memang benar-benar habis sebelum belanja bulanan. Soalnya kalau misalnya kita belanja bulanan terus kita nyetok, takutnya uang yang kita anggarkan untuk belanja bulanan itu nggak cukup. Kalau misalnya kita emang beli yang benar-benar sudah habis, kemungkinan masih ada sisa nanti dari budget belanja bulanan. Kemudian yang kedua, mulai berhemat dan disiplin dengan anggaran yang sudah dibuat. Karena kan sekarang bahan pangan sudah semakin mahal, jadi kalau misalnya kita nggak disiplin dan nggak mulai berhemat dari sekarang, takutnya nanti bakalan boncos terus. Walaupun emang susah banget sih kalau misalnya mau disiplin sama anggaran yang sudah kita buat, tapi kalau kita kuatkan tekad, insya Allah pasti bisa. Terus untuk yang ketiga, kita ajarkan anak kita untuk buang air kecil sebelum tidur, agar dia jadi terbiasa dan kemudian bisa lepas pampers. Soalnya kan di sini aku anggarkan untuk kebutuhan anak itu 58.000, itu sudah termasuk pampers dan lain-lain. Kalau misalnya anak terbiasa untuk buang air kecil sebelum tidur sampai akhirnya bisa lepas pampers, kan lumayan. Nanti biaya yang tadinya untuk kebutuhan pampers bisa dipakai buat kebutuhan anak yang lainnya. Terus yang terakhir, jika benar-benar kepepet, gunakan dana dari pos lain supaya tidak mengganggu tabungan kita. Misalnya dari belanja bulanan ternyata masih ada sisa yang lumayan banyak, bisa kita gunakan untuk nutupin dana yang kurang tadi kayak gitu. Alhamdulillah selesai juga akhirnya. Semoga teman-teman bisa memahami penjelasan aku dan videoku bisa bermanfaat ya. Terima kasih.